Halo para bocil bangkotan, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selamat wayah gini. Coba bayangin, seekor anjing polisi plus manusia polisi yang kena kecelakaan plus operasi gila. Jadilah pahlawan setengah manusia dan setengah anjing. Ya, lo gak salah denger. Film ini bukan cuma buat bocah. Ini film yang bakal nge-make you reconsider siapa yang sebenarnya jadi pahlawan nih. Selamat datang di dunia Dogman bareng Ekspresi. Oke Sobat Bebang, sebelum kita meluncur ke petualangan absurd tapi mengharukan ini, spoiler warning dulu nih. Kalau lu belum nonton Dogman, bisa jadi ini tuh akan ada bocoran besar yang muncul di pembahasan nanti. Jadi kalau masih pengen fresh ketika nonton, berhenti dulu deh sebentar. Atau lanjut kalau lo berani. Film ini tuh disutradarai dan ditulis oleh Peter Hastings. So I'm gonna tell you what I did to learn how to do it. No time to wait. Berdasarkan seri novel grafis anak-anak Dogman, karya Dav Pilkey, produksi dari DreamWorks Animasi dan didistribusikan oleh Universal Pictures, yang bergenre komedi, superhero, animasi keluarga, dan rilis resmi di Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Rilis di Indonesia itu diperkirakan sekitar tanggal 7 Februari kemarin ya, tahun 2025. Saya pribadi di film ini tuh agak gimana ya? Soalnya tentang manusia setengah anjing. Termasuk eksperimen menakutkan bukan sih? Tapi jujur suka banget. Karena ini tuh bukan sekedar film animasi biasa ya. Filmnya tuh lucu, keren banget dah kalau menurut aku ya. Dan ini tuh berpotensi besar kalau bakalan banyak banget yang suka sama film ini. Dan ini tuh punya potensi besar untuk lu yang suka film agak aneh. Film dengan makna yang lebih dalam. Dan yuk kita mulai. Film dibuka dengan pengenalan karakter utama. Anjing polisi yang setia bernama Greg dan manusia polisi yang berdedikasi. Dalam satu misi yang berbahaya, keduanya mengalami kecelakaan besar yang kemudian membawa ke keputusan medis ekstrim. Gabungan mereka jadi satu entitas baru, Dogman. Ya, setengah manusia, setengah anjing. Barked at a mailman who plays piano for the old folks, buying him comics instead. And he did all that in one day. Kita akan lihat nih gimana hal itu dijalankan dengan gaya DreamWorks. Di tahap ini, film juga memperkenalkan musuh besar kita, Fatty the Cat, kucing super valian yang punya rencana jahat cloning untuk memperbanyak kekuatannya. Konflik muncul ketika Dogman berusaha membuktikan dirinya layak jadi pahlawan meskipun wujudnya tuh agak absurd. Lu ngerasa dia gagal? Mungkin iya, tapi filmnya tuh bikin lu tetap rooting untuk dia karena lu bisa relate. Siapa sih yang gak pernah merasa beda atau gak lengkap? Gaya visualnya juga langsung nyentak. Animasi penuh gaya, humornya tuh nyentrik banget. Itu bikin babak satu langsung terasa fun, tapi juga ada emosi bawah permukaan. Nah, disinilah film mulai ngangkat tekanan. Dogman udah mulai ngerti tugasnya. Tapi Patty rencana cloningnya tuh bikin situasi makin kacau. Salah satu momen penting ketika Patty, versi cloning muda dari Patty, muncul dan justru mulai punya hubungan tak terduga dengan Dogman. Film ini tuh ngasih twist musuh bisa jadi sekutu dan sekutu bisa jadi beban. Dogman mulai meragukan dirinya. Apakah gue benar-benar pahlawan atau cuma eksperimen polisi dengan bagian tubuh anjing? Humor absurd masih jalan, tapi film mulai nyentuh sisi kerentanan karakter utama. Buat lu yang udah dewasa, momen ini tuh bakal bikin karena film mulai ngomongin identitas dan penerimaan diri. Di babak terakhir, petualangan makin intens nih. Patty dan Dogman harus bekerja sama melawan ancaman besar yang mengancam kota. Dan bukan hanya aksi saja, tapi emosinya tuh naik. Dogman akhirnya tuh menemukan bahwa kekuatannya itu bukan cuma soal bertarung, tapi soal koneksi dan keberanian menjadi diri sendiri. Adegan klimaksnya ngena banget. Konflik luar melawan penjahat plus konflik dalam melawan keraguan diri. Resolusinya tuh terasa satisfying banget. Lo nonton bukan cuma karena aksi, tapi karena karakter tumbuh. Dogman akhirnya diterima bukan hanya sebagai setengah manusia setengah anjing,
tapi sebagai pahlawan yang penuh makna. Endingnya tuh bikin lu tersenyum dan mungkin mikir sedikit tentang siapa pahlawan di sekitar lu. Buat yang jeli nih, film ini tuh punya banyak detail manis yang mungkin tuh lu lewatin. Nah, nama Silly Patty ini sebagai cloning Patty bukan cuma random, itu mengacu ke tema anak klon dari penjahat, tapi juga punya unsur pengampunan. Gaya animasi DreamWorks kali ini tuh punya tekstur dog shit toy yang dikomentari oleh kritikus sebagai sentuhan visual yang nyambung dengan karakter utama. Nah, poster utama dan trailer resmi itu memperlihatkan tagline part dog, part man, all hero, yang bikin lu tuh langsung ngerti bahwa film ini main di dua identitas sekaligus. Pemutaran suara dan casting tuh aktor seperti Pete Davidson sebagai Patty the Cat. It's time to stop this super cow. Watching it for 2000. Wrong. Dia tuh dikenal untuk peran komedi dewasa. Jadi casting ini tuh bikin orang dewasa juga bisa relate. Intinya, Easter egg-nya tuh bukan cuman buat bocah, tapi buat lu yang udah dewasa dan suka nonton film animasi. Oke, ini bagian yang mungkin paling penting buat kalian nih. Film ini tuh dibalik humornya ngomongin tema besar, identitas, penerimaan, dan keberanian jadi perbedaan. Dogman bukan cuma sekedar superhero absurd. Dia simbol bahwa kadang lu harus nerima bagian dari diri lu yang unik atau bahkan aneh. Untuk jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Untuk lu yang udah masuk dewasa, mungkin lu pernah ngerasa nih, gue bukan yang paling keren, yang paling ideal, tapi gue tetap pengen jadi orang yang berguna. Film ini tuh ngasih jawaban ringan tapi signifikan. Ya, lu bisa bahkan dengan bagian yang lu anggap kelemahan. Nah, 8 dari 10 orang bisa cuma nonton film ini tuh untuk hiburan. Tapi untuk lu, ada pesan yang bisa dibawa pulang. Keberanian mengaku gue unik. Keberanian terima bahwa pahlawan gak harus sempurna. Dan bahwa kekuatan besar tuh sering datang dari hal-hal kecil. Bukan hanya lompatan super atau laser mata. Jadi ya, film itu lebih manusiawi daripada yang lo expect dari film superhero animasi lainnya. Dogman. Kesimpulannya, Dogman adalah kejutan yang menyenangkan. Bukan cuma karena konsepnya yang gila, anjing plus manusia sama dengan pahlawan. Tapi karena ia menyampaikan sesuatu yang bisa kita pegang. Bahwa setiap kita punya bagian unik yang bisa jadi kekuatan. Menurut saya pribadi nih, film itu layak banget ditonton. Baik lo yang lebih muda atau yang udah masuk dewasa, remaja bahkan tua. Karena lu bakalan ketawa, bakal tersentuh, dan mungkin bakal mikir ya, gue juga bisa jadi Dogman versi sendiri. Kalau lu udah nonton, tulis dalam komentar karakter mana yang paling lu relate. Apakah itu Dogman, Silly Patty, atau bahkan Patty the Cat. Dan jangan lupa like video ini bila lu suka konten kayak gini. Biar kita bahas film animasi lainnya yang mungkin lu belum kedengaran. Subscribe juga biar lu gak ketinggalan konten alur cerita dan review film dari channel ini. Oke Sobat Bobang, sampai ketemu di petualangan film berikutnya. Stay kreatif dan ingat, kadang yang paling bukan manusia pun bisa punya hati paling manusiawi. Bye-bye.